Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dunia. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana perjuangan dakwah beliau. Silakan disimak pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meladi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bentuk perjuangan dakwah dan jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perjuangan dakwah dan jihad Syekh patut dikenang sepanjang zaman oleh setiap generasi yang mendambakan perubahan sejati. Seperti yang digambarkan oleh seorang orientalisme asal Amerika yang bernama Lord Rob Stoddard, bahwa pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam, khurafat, ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah, para tokoh jahil merajalela, bahkan kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain berbekal jimat-jimat. Mereka sufi mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan subhat dan menggiring masyarakat awam untuk berhaji ke kuburan para wali dengan alasan meminta syafaat di kuncup-kuncup kuburan. Akhirnya keutamaan Al-Quran sirna dari umat. Meminum khamar dan narkoba menjadi kebiasaan pada setiap tempat. Kejahatan menyebar di setiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana, tanpa rasa takut dan malu. Mekah dan Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam yang lain. Ibadah haji yang begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Kira-kira tahun 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi yang sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah yang paling suci keagamaannya. Teman-teman sekalian, dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di seluruh dunia, kaum muslimin merasakan manfaat. Bahkan ulama-ulama Hijaz, Yaman, Maghrib, Mesir, dan bahkan termasuk Indonesia menerima kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hangat dan antusias yang menjadikan negara Saudi yang terpencil menjadi negara yang terkenal di segala penjuru dunia. Menurut Robert Lashay, tanpa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka hanya menjadi petani dan pedagang atau peternak kuda karena kebiasaan bergabung dengan suku-suku padang pasir untuk menyerang dan merampas suku yang lain. Bila mereka merasa kuat dan cerdik bersembunyi di pangkalan bila kondisi lemah. Dinasti Saudi pada mulanya bukanlah orang yang mempunyai cita-cita yang besar. Dunia mungkin tak akan mendengar tentang mereka kalau mereka tidak bersekutu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berjanji untuk ikut dengan aktif menyebarluaskan ajaran yang dibawanya dan menjadi pendukung utamanya. Teman-teman sekalian, banyak sekali tokoh reformis di belahan dunia, barat dan timur, yang terpengaruh dengan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik di India, Mesir, Irak, Syam, Indonesia, dan lainnya. Maka muncullah tokoh-tokoh besar dunia yang mengikuti jejak beliau seperti Imam Al-Alusi, Al-Baghdad, Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, Muhammad Abduh di Mesir, Jamaluddin Al-Qasimi di Syam, Khairuddin At-Tunisi di Tunisia, Siddiq Hasan Khan di Bahubal, Amir Ali bin Kalkata, Ahmad Dahlan dan Soekarti di Indonesia. Dan masih banyak tokoh lagi, tokoh-tokoh papan atas internasional yang terpesona dengan ajaran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga dengan
penjelasan yang singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.